Light adalah seorang remaja ceria yang selalu bermimpi menjadi petualang sukses, agar ia bisa memberi keluarganya kehidupan yang mewah. Demi mencapai tujuannya, ia meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan dan pergi ke kota untuk mendaftar sebagai petualang. Namun, hidup tidak semudah yang ia bayangkan. Di dunia ini, Sang Dewi menciptakan 9 ras, dan manusia dianggap sebagai yang terendah di antara semuanya. Akibatnya, manusia sering menjadi sasaran rasisme, dan Light segera merasakan hal itu begitu ia menginjakkan kaki di kota. Seorang petualang Bisman dengan kasar menyuruhnya minggir dari jalan, dan Light hanya bisa meminta maaf meskipun ia sebenarnya tidak menghalangi siapapun. Begitu sampai di serikat petualang, ia mendaftarkan dirinya, dan sang resepsionis memberitahu bahwa pendatang baru sepertinya akan mulai dari peringkat F. Resepsionis kemudian bertanya apakah Light memiliki hadiah, skill, yang dapat berperan dalam penilaiannya. Dengan semangat, Light menjawab bahwa hadiahnya bernama gacha tak terbatas. Ia menjelaskan bahwa dengan kemampuan itu, ia bisa menarik berbagai barang secara acak. Karena penjelasannya terdengar samar, ia memutuskan untuk langsung menunjukkan cara kerjanya. Light memanggil perangkat gacanya dan segera mengaktifkannya. Dari alat itu, muncul kartu bergambar garpu. Saat ia melepaskan kartu itu, garpu tersebut benar-benar terwujud di atas meja. Sayangnya, garpu itu bengkok. Light panik dan mencoba lagi beberapa kali, namun hasilnya tetap sama, barang-barang aneh dan tak berguna, seperti apel busuk dan roti berjamur. Resepsionis menatapnya dengan tatapan jijik dan berkomentar bahwa, pecundang, seperti Light sepertinya memang tak pantas mendapatkan keberuntungan. Light hanya bisa tersenyum kaku dan menerimanya dengan jujur. Ia lalu bertanya apakah ada pekerjaan sederhana yang bisa ia ambil. Resepsionis mengarahkannya ke papan pengumuman, tempat misi-misi mudah dipasang. Namun, Light tampak gugup hanya dengan melihatnya. Sang resepsionis kemudian menyadari bahwa Light juga buta huruf, hal yang umum bagi manusia di dunia ini. Ia menjelaskan bahwa Light bisa mengambil pekerjaan dasar seperti mengumpulkan batu atau kayu, meskipun bayaran pekerjaan itu sangat rendah. Light menerimanya tanpa ragu. Setelah seharian bekerja keras, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyewa kamar. Ia masih harus bergantung pada skill gacanya untuk mencari makanan, tapi ia yakin bisa bertahan. Namun, malam itu, sekelompok Bisman menghadangnya. Mereka dengan sengaja berdiri di jalan, membuat Light menabrak mereka. Pemimpin mereka, Garou, segera berteriak karena pakaiannya kotor. Sebelum Light sempat menjelaskan, Garou merampas dompetnya. Light panik dan memohon agar uang itu dikembalikan, sebab tanpa itu ia tak punya tempat tinggal. Tapi Garou hanya menertawakannya dan memukulnya, berkata bahwa itu adalah bayaran untuk mencuci baju. Para Bisman meninggalkannya tergeletak di genangan air berlumpur. Orang-orang yang lewat hanya menatap tanpa peduli, dan beberapa bahkan menyuruhnya tidur di kawasan kumuh bersama manusia lainnya. Light merasa benar-benar putus asa, namun tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan padanya. Refleks, ia menggenggam tangan itu, tangan milik seorang peri cantik. Begitu sadar tangannya kotor oleh lumpur, Light buru-buru menarik diri dan meminta maaf. Namun sang peri tersenyum lembut dan berkata bahwa tak apa. Ia meyakinkan Light bahwa ia tidak akan menyakitinya. Tapi bertahun-tahun hidup dalam diskriminasi membuat Light sulit mempercayainya. Untuk membuktikan ketulusannya, sang peri berlutut dan memeluk Light, membuatnya terdiam. Meskipun orang-orang di sekitar mengejek peri itu karena merendahkan diri demi seorang manusia, ia tetap membantu Light berdiri. Di belakang peri itu berdiri sekelompok petualang dari berbagai ras. Mereka memperkenalkan diri sebagai kerukunan antar suku Concord of Tribes, sebuah parti yang beranggotakan satu individu dari tiap ras ciptaan Dewi. Mereka hanya kekurangan satu hal, seorang manusia. Garou, sang Bisman, memperkenalkan diri terlebih dahulu, diikuti oleh peri bernama Sasha, lalu Drago sang Dragonit, Diablo sang Iblis, Oboro sang Oni, Naano sang Kurcaci, Santor sang Centaur, dan pemimpin mereka, Sione, seorang peri agung. Sione menjelaskan bahwa mereka membentuk parti ini untuk mengakhiri rasisme dan menciptakan dunia di mana semua ras diperlakukan sama. Light terharu mendengarnya. Ia sempat ragu, tapi tidak bisa menolak kesempatan untuk bergabung dengan kelompok seindah itu. Dengan senang hati, ia menjadi anggota Concord of Tribes. Mereka mulai berpetualang bersama. Namun, Light menjadi mata rantai terlemah di antara mereka. Ia sering diselamatkan dari monster, bahkan oleh Sasha dan Drago, yang terus mengingatkannya untuk berhati-hati karena satu serangan saja bisa membunuhnya. Setelah pertempuran, Sasha memeriksa tubuh Light untuk memastikan ia tak terluka, sambil memintanya untuk selalu berada di belakang. Anggota lain menggoda Sasha karena tampak terlalu peduli pada Light, membuat wajahnya memerah dan buru-buru menyangkal bahwa ia hanya memperlakukannya sebagai rekan party. Light merasa tidak berguna karena hanya bisa membawa barang-barang mereka. Namun, Drago menenangkannya dengan berkata bahwa teh buatan Light sangat lezat, dan itu sudah cukup. Mendengar itu, Light tersenyum bahagia dan dengan semangat mengikuti mereka semakin dalam ke dalam Dungeon Abyssal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan luas dengan satu pintu masuk dan keluar. Mereka saling berpandangan, lalu Drago berkata bahwa tempat ini sempurna untuk melaksanakan rencana mereka. Tidak menyadari maksudnya, Light mulai menyiapkan teh untuk semua orang. Tapi tiba-tiba, Drago mendekatinya dan berkata dengan datar, mulai hari ini, kau dipecat dari party. Light tertegun. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya apa kesalahannya. Garou kemudian menambahkan dengan sinis bahwa Light dikeluarkan karena tidak berguna.
Satu persatu, mereka menghina Light dan manusia. Bahkan Sasha, yang sebelumnya tampak peduli, kini menunjukkan tatapan jijik padanya. Light berdiri terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang semula tampak penuh harapan kini runtuh di hadapannya. Light sempat berpikir ini pasti lelucon, tetapi mereka berkata tidak ada waktu untuk bercanda dengan sampah tak berguna seperti dia. Ia bertanya mengapa mereka bersikap baik padanya sampai sekarang, dan mereka menjawab bahwa semua itu hanya akting. Drago memberitahu bahwa atasan mereka memperhatikan hadiah gacha tak terbatas miliknya dan sempat berpikir Light bisa menjadi seorang maestro. Karena itu mereka diperintahkan untuk mengawasinya secara ketat. Namun, setelah menentukan bahwa hadiah Light tak berharga dan ia bukan maestro, mereka memberi sinyal untuk membuangnya. Sasha adalah yang paling lega karena mereka tidak perlu lagi menjaga Light. Kalau dia benar-benar maestro, ia harus menikahinya. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuatnya merinding. Light bahkan tidak mengerti apa arti kata maestro. Lalu Drago berkata bahwa mereka telah cukup menunjukkan kebaikan dan harus menghabisinya sebelum petualang lain datang. Garou meniru gerakan Wolverine dan mengeluarkan cakar logam, lalu mengiris wajah Light. Baru sekarang Light menyadari ia benar-benar dalam masalah besar tanpa jalan keluar. Dalam putus asa, ia berlari secepat mungkin, tetapi para bajingan rasis itu tertawa, mengatakan mereka tak akan membiarkannya pergi. Sasha menembakkan panah mengenai kakinya, Light tersungkur dan menjerit. Para peri rasis bersorak, mengatakan bahwa mendengar jeritan manusia seperti musik di telinga mereka. Garou memutuskan membuat Light menjerit lebih lama dan mulai menyerangnya, tetapi Drago memerintahkan supaya berhenti, mereka perlu membuatnya terlihat seperti korban penyergapan monster. Garou mematuhi dan hendak menghabisinya, tapi Light merangkak maju, berpegang pada hidupnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya mulai berpendar, ia menyadari berada di tengah lingkaran teleportasi. Drago juga melihatnya dan memerintahkan Garou menghabisinya cepat. Namun sebelum Garou sempat mencapai Light, lingkaran teleportasi bekerja dan membawanya pergi. Sayangnya, situasinya tak membaik. Teleportasi jebakan membawanya ke lokasi acak di penjara bawah tanah. Light tahu kalau monster menemukannya di sana, ia akan mati. Ia mengingat keluarganya dan bertanya-tanya apa salahnya hingga dikhianati seperti ini. Ia teringat bagaimana semua orang bersikap baik padanya sebelum menusuknya dari belakang. Kini ia mengerti bahwa semua kebaikan itu pura-pura agar ia percaya, lalu mereka menunjukkan warna asli mereka. Marah dan putus asa, Light menyalurkan kemarahan menjadi tekad untuk bertahan hidup. Ia bersumpah akan membalas para bajingan itu dan menghancurkan mereka sendiri. Namun sebelum ia sempat mengucap sumpah panjang, terdengar geraman berat dari belakangnya. Saat menoleh, ia melihat monster level 1000 menatapnya, sesuatu yang tampak seperti makhluk dari dongeng. Light ketakutan, dia tahu peluang bertahan hidup di sini lebih kecil daripada bila ia masih bersama party. Sambil bertanya-tanya bagaimana melawan monster itu, pikirannya melayang pada hadiah gacha pamungkasnya. Ia memutuskan mengambil kesempatan. Light menekan tombol gacha berulang kali, lalu tiba-tiba bakatnya berubah melampaui imajinasi. Lingkaran sihir raksasa muncul di bawahnya dan perangkat gacha mulai menyala dengan intens. Light tak mengerti apa yang terjadi, tetapi tepat saat monster melompat ke arahnya, guliran gacha selesai. Muncul pembantu level 9999 yang menghancurkan monster itu dalam sekejap. Semua berakhir sebelum Light sempat berkedip. Pembantu itu mendekat dan berlutut di hadapannya, langsung menyembuhkan luka Light. Ia berkata tidak tahan melihat kulitnya terluka, lalu menyembuhkannya tanpa izin. Light tak percaya, ia tidak mengira muncul pembantu sekuat ini dari hadiah yang tampak tak berharga. Pembantu itu bertanya namanya. Light memperkenalkan diri sebagai Light, dan pembantu itu sangat gembira mengetahui namanya. Ia mengikat sumpah pelayan dengan hormat, bersumpah melayani hingga mati. Light mengatakan setidaknya ia harus memberi nama pada pembantunya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mei, gadis yang selalu mencari. Ia menceritakan bahwa ia muncul dari kartu super ultra langka di gacha tak terbatas Light. Light ragu pembantu level 9999 bisa muncul dari hadiah yang sepertinya tak berharga, tetapi Mei meminta izin menggunakan kemampuan penilaiannya pada hadiah itu. Light memberi izin. Mei membaca detail halus dan menemukan bahwa kemampuan Light tersembunyi di balik penyamaran kuat. Siapapun yang berada di bawah level tertentu bahkan tak bisa melihatnya. Ia menjelaskan bahwa kartu yang tergulir sangat tergantung pada kepadatan mana lokasi. Di permukaan, kepadatan mana rendah, namun di kedalaman penjara bawah tanah ini, udara penuh mana, sehingga kemampuan gacha Light bisa menarik hal-hal kuat. Mei memuji keberanian Light yang berani menuruni penjara bawah tanah sendirian, karena hal itu memungkinkan bakatnya muncul sepenuhnya. Light lalu bercerita bagaimana partinya mengkhianatinya. Ia menangis dan merintih tentang janji mereka yang mulia untuk menghapus diskriminasi, yang ternyata hanyalah penipuan untuk memanfaatkan dan membuangnya. Ia bersumpah akan membalas dendam pada mereka. Mei mendadak memeluknya. Ia mengaku tak sepenuhnya mengerti apa yang Light lalui, tetapi berjanji akan mendukung apapun yang Light inginkan, menghancurkan para bajingan yang menyakitinya tidak akan terlalu sulit baginya. Light berkata ia ingin membalas dengan tangannya sendiri, bukan dibantu, ia merasa masih terlalu lemah. Ia bersumpah akan membuat mereka menderita sebelum membunuh mereka, dan mungkin akan berlutut di hadapannya lagi bila perlu. Mei berkata jika Light ingin menjadi cukup kuat untuk membalas, ia akan membantunya. Ia percaya pada potensi Light. Light hanya bisa mengucap terima kasih.
Namun Mei tidak puas hanya dengan satu pembantu yang kuat, ia memutuskan memakai gacha tak terbatas lagi, memanggil lebih banyak pembantu kelas tinggi agar Light bisa membangun kerajaan kecil dasar untuk balas dendam besarnya. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.